Dan kita perlu mengevaluasi ini, Pak. Ya. Sebelum memasuki bulan Ramadan ini, perkara-perkara yang begitu semakin tampak, maka jangan sampai mengotori daripada tauhid kita kepada Allah. Kita ingin beribadah, tetapi zahir dan secara batin akidah kita telah ternodai, karena kita tidak menegaskan daripada sikap-sikap yang telah begitu nampak dan nyata menodai atau bahkan memperolok-olok daripada syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara syubhat yang muncul ini adalah menuntut kita, menuntut kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan benar-benar jernih orang-orang yang kemudian mereka memang benar sikapnya, benar nasihatnya, benar mau mendengar peringatannya, benar mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menjadi SOP. Seseorang tidak akan mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan ketika dia tidak bertaubat daripada segala kesalahan, kelalaian, ataupun kemudian kejahilan. Talabul ilmi fariidatan ala kulli muslim. Karena menuntut ilmu itu adalah perkara yang wajib bagi setiap kita, apalagi perkara-perkara yang berkaitan tentang ketaatan kepada Allah, tentang pembelaan terhadap agama Allah, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak bisa kemudian, ya ini sudahlah ranahnya para ulama, kita nggak perlu ikut-ikutan. Justru perkara-perkara ini akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diakui, ditegaskan, sehingga ini selalu benar-benar memurnikan tauhid kita kepada Allah, sehingga urusan-urusan yang syubhat yang akan bermunculan daripada kejadian-kejadian yang Allah tetapkan, kita tidak menjadi orang-orang yang remeng-remeng ya dalam memahaminya atau gagal paham dalam mensikapinya. Ya. Karena perkara-perkara syubhat ini akhir ini terus digulirkan, ya. Dan sebelum Ramadan maka kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian, ya, untuk tidak menganggap hal ini biasa-biasa saja. Setidaknya introspeksi kepada diri kita, keluarga kita, anak dan istri kita, untuk terhindar daripada syubhat-syubhat yang menggerogoti akidah kita, ya, menggerogoti daripada keyakinan atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan kita dibenturkan dengan dari urusan apa kemarin itu Pak, yang viral terus itu, ya, masalah toleransi, masalah sesajen, masalah apa lagi, wayang, ya, masalah apa lagi, logo halal, ya, kayaknya diganggu terus ini syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan padahal Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah mendudukkan permasalahan ini. Karena permasalahan ini kalau kita, ya, tidak menjadi apa yang dimau, sikap kita tidak sesuai apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita terancam, ya, ditabiatkan oleh Allah sebagaimana golongan mereka. Ya, Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 140 yang saya bacakan di depan muqaddimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sungguh telah diturunkan, ya, keputusan ini. Jadi bagaimana sikap kita yang benar terhadap apa? Terhadap manakala kita menyaksikan, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu diingkari dan bahkan diperolok-olok. Ada golongan yang mengingkari dan memperolok-olok daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita harus memastikan siapa kita dan siapa mereka. Intinya begitu, Pak. Karena Allah langsung menyatakan, "Fala taq'udu ma'ahum." Ini tegas sekali, Pak. Ketika kita menyaksikan ada orang-orang yang melecehkan, memperolok-olok, mengotak-atik daripada ayat-ayat Allah, daripada syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah langsung menegaskan, fala taq'udu ma'ahum, pastikan kalian tidak bersama mereka. Pastikan kalian tidak duduk lagi bersama mereka. Pastikan mereka jangan dikasih panggung, jangan dikasih kekuasaan kalau kemudian mereka sekarang masih memiliki kekuasaan. Dan ayat ini betul-betul memberikan nasihat kepada para penguasa yang di atasnya. Ya, kalau yang di bawahnya banyak membuat kegaduhan, daripada yakni melecehkan, memperolok-olok daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Masya Allah, Pak. Jadi Allah sangat mendetail sekali, Pak. Jadi Allah bilang kamu jangan duduk bersama mereka. Ya. Sebenarnya ini saya sudah cukup. Oh iya, sudah, jangan duduk sama mereka. Tapi Allah mendetailkan lagi teknisnya sampai mereka memang tidak lagi punya panggung untuk berbicara di hadapan kalian tentang syubhat dan kesesatan-kesesatan yang mereka lancarkan itu. Ya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW juga mengajarkan kita bagaimana sikap kita yang jelas ketika ada fitnah, ketika ada syubhat terhadap penistaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum fa yaqulu man khalaqa kadza wa kadza hatta yaqula lahu man khalaqa rabbah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada kalian itu setan. Ya, setan akan datang kepada kalian. Ya. Ini kira-kira, Pak, yang ditegaskan Nabi ini setannya dari mana ini? Setannya dari golongan jin apa manusia ini? Pak, udah mulai nunduk-nunduk ini. Ya, kita sampai jam berapa? Sampai 6.30 ya. Siap? Ya, syuruknya kan 6.15 ya. Tambah 10 menit. Jadi 6.25. Ya. Nah, jadi setan yang datang ini, Pak, dari jin apa manusia, Pak? Nabi bilang, ya'ti syaitanu ahadakum. Setan akan mendatangi seseorang di antara kalian. Ya. Fayaqula, dan dia akan ngomong. Nah, berarti ini setannya apa, Pak? Jin apa manusia nih? Hah? Ada yang bilang jin, ada yang bilang manusia. Ya. Nah, ini harus kita luruskan juga. Ya. Jadi kalau sampai mendatangi, ngobrol, berbicara secara nyata, Pak, ya, ini berarti memang setannya dari golongan manusia. Karena setan itu kan sifat, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, jadi yang sering memberikan rasa was-was, yang mempengaruhi kita, ya, untuk malas ibadah, untuk sesat, untuk murtad, untuk apa dan sebagainya, itu adalah sifat syaitan. Dan setan itu, kata Allah, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ya, dan di antara pelurusan tentang permasalahan ini, ya, karena secara hal yang menjadi ketetapan Allah, sesungguhnya kita tidak diizinkan melihat alam jin. Ya, nah, sikap ini harus dibenarkan, Mbak. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang mengaku dia melihat jin. Ya, ayatnya di mana? Dalam Quran surah Al-A'raf. Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya dari golongan jin itu, ya, mereka itu dapat melihat kalian, ya, dapat melihat Nabi Adam dan Hawa
Ya, dan tentunya ini kepada seluruh keturunannya kita. Ya, jadi kalau kita merasa memang benar keturunan Nabi Adam, Pak, ya kita nggak bisa melihat mereka, Pak. Ya, itu Allah yang menyatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya. Jadi sesungguhnya iblis dan bala tentaranya dari golongan jin itu dapat melihat kalian dari arah yang kalian tidak dapat melihat mereka. Nah, ini harus didudukkan dulu. Ya, lalu kemudian muncul pertanyaan pastinya. Ya. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang ngaku dia melihat jin? Ya. Maka yang harus didudukkan sungguh dia tidak melihat jin. Itu, Pak. Tetapi jin yang menjelmakan diri kepada dia. Ya, itu yang harus diluruskan. Hal ini pernah ditanyakan kepada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Bagaimana kita mendudukkan sementara Allah bilang kita nggak bisa lihat mereka? Ini Pak, ayatnya jelas. Ya. Ini bagian akidah, tauhid. Ya, jadi jangan sok-sok tahu kita, ada istilah apa orang bilang indigo apa dan sebagainya, ya. Nah, bagaimana kita mensikapi ketika ada orang ngaku kok dia suka lihat ini dan itu, ya? Maka sesungguhnya dia bukan melihat, tapi mereka yang menjelmakan diri, dan itu memang sebagian daripada golongan jin, ya, atas izin Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, pada tingkatan-tingkatan mereka, golongan-golongan sebagian mereka dapat menjelmakan diri. Ya. Maka ketika menjelma, namanya jelmaan, Pak, ya. Jelmaan itu ya KW jelas. Jadi dia menjelma itu bukan dengan wujud yang aslinya dan banyak kedustaan. Ya. Makanya di antara buktinya apa, Pak? Buktinya penampakan-penampakan yang ada itu di setiap penduduk negeri itu berbeda-beda, Pak. Jin menampakkan dirinya. Ya. Kalau di Indonesia dia menampakkan diri apa, Pak? Pocong, genderuwo, apalagi itu. Pokoknya sesuatu yang memang sosok yang menakut-nakuti, yang biasa ditakuti oleh penduduk negeri itu. Ya, kalau di Amerika dia nggak lagi pakai pocong, Pak. Di sana nggak laku. Ya, kalau di Amerika orang boleh lihat pocong, apaan kan dibungkusan sangka sampah, dibuang tempat sampah katanya. Ya, tapi dia nampak Dracula. Kalau di Eropa lebih anu lagi, pakai jas, kayak anu gitu kan. Hah? Apalagi kalau di Cina apa? Vampir. Nah ini, Pak, ini membuktikan mereka itu menjelmakan saja, dan semuanya adalah kebohongan. Ya. Dan seandainya kalau kita bisa melihat juga, Pak, kata Nabi SAW, fa inna syaitana yajri majrad dam. Setan-setan daripada golongan jin itu dapat mengalir dalam aliran-aliran darah kalian. Ya, kalau orang yang aku lihat, Pak, kegeli-gelian dia, Pak, lihat di sini, waduh, ada nih, sini ada, sini ada. Tapi kenapa dia cuma lihat 1, 2 di sana? Ya, karena dia hanya penjelmaan saja. Ya. Jadi itu. Jadi jelas, Pak, ya. Jadi penampakan itu mereka yang menjelmakan diri. Ya. Karena untuk wujud aslinya kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pasti akan menyusahkan kita. Karena Nabi bilang tadi, mereka bisa mengalir dalam aliran-aliran darah kita, Pak. Ya. Yajri majrad dam, fadayyiqu majarihi bil ju'. Nabi bilang, untuk mempersempit jalan-jalan setan dalam aliran-aliran darah kalian itu, maka perbanyaklah lapar. Nah, inilah kata para ulama kenapa kemudian di bulan puasa itu, ya, setan-setan itu dibelenggu ataupun terbelenggu, ya, karena orang-orang yang banyak melaksanakan puasa, ya, keumuman daripada hadis ini, setan tidak mudah lagi mengalir dalam darah-darah manusia itu. Ya. Dan para ulama banyak menjelaskan perihal itu. Nah, jadi ya'ti syaitanu ahadakum. Setan dari berarti setan ini memang sudah sifat setan, ya, setan yang sudah merasuk kepada manusia ini sehingga dia mengajak untuk berpikiran sesat. Di dalam hadis ini Nabi mengingatkan kita pada satu keadaan di mana setan daripada golongan manusia, ya. Apa itu? Oh, ya. Jadi setan dari golongan manusia itu ngajak kita untuk berpikir sesat, Pak. Dan ini keadaan sekarang ini. Ya. Awalnya dia bilang gini, dia akan berbicara, ngajak berpikir kalian, man khalaqa kadza wa kadza. Siapa yang menciptakan ini?
Siapa yang menciptakan itu? Oh, banyak Pak pengantarnya, Pak. Ya, sampai terucap yang baru-baru kemarin apa? Tuhan kan bukan orang Arab. Wah, itu mulai-mulai juga Pak, ke arah-arah situ juga itu. Ya. Kan ada yang ngucapin itu, Pak ya. Ya. Tapi ini semua ya kecelek, apa kata orang Jawa itu. Ya, keseliau-keseliau ungkapan-ungkapan seperti ini seperti kok dibiarkan saja, padahal ini mengganggu daripada ya menistakan daripada keyakinan kita. Ya. Maka Nabi menyatakan ini pengantar-pengantarnya kayak gitu dia, prosesnya, mukaddimahnya, sehingga mereka nanti akan benar-benar menampakkan kesesatan mereka, penentangan mereka, penistaan mereka. Nabi sampai menyatakan hatta yaqula man khalaqa rabbah, sampai mereka berani mengatakan kepada kalian, kalau gitu siapa ya yang menciptakan Allah? Ya. Awalnya tadi siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Sampai dia bawa Pak kita Pak, ya, ujung-ujungnya dia akan mengantar kita kepada kesesatan yang nyata untuk meragukan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita terdiam. Sehingga kita disuruh mikir Pak, tapi mikirnya mikir yang sesat. Sebenarnya itu nggak boleh dipikirin. Itu bukan ranah kita. Ya. Untuk mengucapkan saja tidak boleh. Ya. Man khalaqa rabbah. Tuhan kan bukan orang Arab. Oh, waliyadzubillah. Emangnya Tuhan itu orang? Ya. Waliyadzubillah. Maka ini keadaan-keadaan hegemoni kegaduhan ini adalah sesuatu yang bagi seorang yang bertauhid kepada Allah dan melihat daripada ayat tadi, kita harus mendudukkan siapa kita dan siapa mereka. Itu Pak. Ya. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Maka Nabi menyatakan, fa iza balagha dzalik, kalau kalian sudah menyaksikan kesesatan-kesesatan itu, logika-logika yang mereka bangun supaya kalian meragukan daripada risalah, daripada ayat-ayat Allah, bahkan meragukan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyasta'id billahi wal yantahi. Ini sinkron dengan ayatnya Pak. Ya. Kata Nabi, segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bila perlu di hadapan orang itu. Orang yang ingin mengajak kita berpikir sesat. Ya. Ucapkan di hadapan mereka. Falyasta'id billahi wal yantahi, kata Nabi, jangan diikutin lagi sudah diskusinya. Tinggalkan majelis itu. Jangan kasih panggung lagi. Jangan dipiralkan. Karena bisa jadi nanti sampai ke, apalagi di zaman media sosial sekarang ini kan orang mudah sekali. Kesesatan ini dan itu, ya. Lalu dibaca sama orang yang dia tidak memiliki dasar yang jelas terhadap pemahamannya kepada Allah, kepada asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti mulai berpikir, iya juga ya, apakah? Kalau terdiam saja, Nabi dalam hadis ini bilang, kita nggak boleh diam Pak, kita harus tentang kesesatan ini. Setidaknya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi menyatakan, falyaqul amantu billahi wa rusuli. Dan ini juga bagian daripada doa, lafaz doa yang kata para ulama ketika kita mengalami kelemahan iman. Ini Pak. Jadi kalau kita sedang dirudung pada syubhat, pada fitnah ini, dan sekarang ini kita hendaknya banyak melapaskan ini Pak, menegaskan, tentunya bukan hanya mengucapkan, memahami isi daripada apa yang diajarkan Nabi dalam penegasan ini. Nabi menyatakan, falyaqul amantu billahi wa rusuli huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Maka katakanlah, ya, tegaskan bahwasanya sesungguhnya aku beriman kepada Allah. Aku tidak meragukan sedikit pun Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya yang diutus, yang telah diutus. Dialah yang mengawali, dialah yang mengakhiri,
Dialah yang lahir, dialah yang batin, dialah yang maha kuasa dan mengetahui terhadap segala sesuatu. Ini Pak, ini harus didudukkan pada diri kita, anak-anak kita, generasi ini, supaya jangan melanjutkan untuk terseret berpikir yang lebih jauh lagi. Ya. Karena ucapan-ucapan ini banyak sudah Pak, fakta sejarah itu, ya. Bagaimana pelecehan-pelecehan ini sampai kepada tahap-tahap ini. Ya, sekarang ini sudah komentarnya semakin jauh lagi. Benar-benar yang diisyarat Nabi sudah komentarnya kepada Tuhan. Ya, sebelumnya mungkin ya kemarin mempermasalahkan azan apa dan sebagainya, logo halal, ya. Masalah sesajen dan sebagainya itu ya dibenturkan dengan kearifan lokal. Ya, padahal itu sebagai nasihat kepada kita. Mari kita amalkan Pak. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya. Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini ya hujan yang memang yang memberikan manfaat. Ya, faedah kepada kita semua dan tentunya menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini Pak, ini SOP-nya. Kenapa hal ini sangat begitu tegas harus kita tampakkan sikap ini, ya? Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian mengancam orang-orang yang tidak menegaskan sikap ini, terancam Pak. Terancam apa kata Allah? Innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Ya. Kalau kalian tidak memutuskan, ya, tidak meninggalkan majelis mereka ini sehingga mereka betul-betul mau merasa tidak lagi digubris, ya, supaya mereka tidak lagi dikasih panggung, tidak melanjutkan diskusi-diskusi sesat mereka, tidak melanjutkan jargon-jargon sesat mereka, ya. Innakum idzam mithluhum. Kalau hal ini tidak terjadi pada diri kalian, ya, maka jangan salahkan Allah menganggap akan mentabiatkan kalian seperti mereka, Pak. Innakum idzam mithluhum. Ya, dan bahkan Allah nyatakan di sini, Allah memutuskan kalau begitu, ya, siapa kita, siapa mereka. Kalau memang kita menjadi mereka, maka Allah waliyadzubillah menyatakan jami'ul munafiqin. Orang yang ngaku bertauhid tapi kemudian mereka telah berkhianat. Ya. Menjadi orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kata Allah, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir di neraka Jahannam. Ini ngeri ini Pak, keputusan ini Pak. Ya. Dan para ulama menjelaskan justru orang-orang munafik itu lebih tingkatan nerakanya itu lebih keras lagi Pak daripada orang kafir. Jadi tingkatan neraka yang paling dalam, yang kerak-keraknya itu Pak, itu adalah fidarkil asfal, ya, keraknya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tingkatan bagi orang-orang munafik. Ya. Baru di atasnya itu orang-orang kafir yang memerangi, ya. Baru di atasnya lagi orang-orang kafir dan musyrik, ya, yang mereka tidak memerangi Allah. Memerangi maksudnya apa namanya? Ingin memadamkan cahaya Allah dalam kehidupannya. Ya. Di atasnya lagi para pelaku dosa besar dari seorang yang bertauhid kepada Allah, mungkin akan mampir sebentar ke neraka Allah. Nah, yang paling atas itu yang paling ringan. Nah, disitulah ada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib. Ya, neraka yang paling ringan. Tapi yang paling ringan itu pakai sendal daripada api, kepalanya pecah Pak. Jadi itu berulang-ulang. Jadi jangan juga merasa nggak apa-apa lah, yang penting ringan-ringan aja. Waliyadzubillah. Nah, hitungan hari di neraka di akhirat nanti berbeda dengan hari-hari kita biasa ini. Ya. Nah, pada intinya ini Pak, dan ancaman ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibocorkan oleh Allah Pak. Jadi hujjah ini betul-betul ditegakkan oleh Allah. Kita tidak boleh mencela-mencela dalam sikap menghadapi ketika kita dihadapkan dengan perkara yang di situ jelas mengingkari ataupun bahkan memperolok-olok daripada ayat-ayat dan bahkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala.
kita harus menentukan sikap. Di antara yang Allah bocorkan dalam Quran surah Al-Muddatsir tentang perkara tadi Pak, golongan ini, ya. Allah membocorkan apa? Ada perbincangan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Fi jannati yatasaalun. Di surga nanti itu ada orang-orang yang dia teringat kepada orang-orang yang dia kenal tapi dia tidak dapati di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu temannya, mungkin itu tokoh yang dia kagumi, mungkin sempat dia maksudnya tertarik, ya bukan juga bahasanya kagumi, ya. Ataupun sosok yang dia tahu di bumi ketika semasa di dunia tapi kok nggak ada di surga. Ya. Karena nanti itu kalau nggak jadi penghuni surga berarti ada di neraka, Pak. Itu saja pilihannya. Ya, nggak ada yang remeng-remeng di mana-mana, enggak. Kalau nggak ada di surga berarti ada di neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan di antara penduduk surga itu untuk disingkapkan sehingga bisa berbicara kepada orang-orang yang dia cari itu. Ya. Oh, sampai yang di neraka ternyata. Gitu, Pak. Kurang lebih ceritanya begitu. Masalahkum fis saqar. Kok bisa? Ya. Jadi keheranan di antara penduduk surga ini bisa jadi ini mungkin teman dia dulu, ya. Waktu sama-sama bekerja, mungkin tetangganya, mungkin pemimpinnya, mungkin apa dan sebagainya. Ya. Ini ngeri juga Pak keadaan ini sesungguhnya diceritakan, tapi kita harus ya memahami dengan benar-benar daripada peringatan yang nyata ini. Lalu apa jawaban daripada penghuni neraka tadi? Masalahkum fi saqar. Kok bisa masuk neraka? Ya. Yang pertama jawabannya qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu benar-benar bukan menjadi orang-orang yang melaksanakan salat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami bukan orang-orang yang membantu ataupun memberi makan kepada fakir miskin. Ya. Dan yang ketiga, ini kaitannya Pak. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu tetap duduk bersama kepada para penentang penista daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, ngeri ini Pak. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Keheranan sebagian penduduk surga itu mungkin dalam pikiran dia harusnya sama-sama kita. Ya. Mungkin dia dulu juga ustadz, mungkin dia dulu ulama juga, mungkin dia dulu kiai juga, ya. Tetapi dia tidak menunjukkan secara jelas siapa diri mereka dan siapa kita dan siapa mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini. Dan di neraka nanti dia mengakui kesalahan itu. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Itu kan lafaznya sama Pak. Di lafaz surah An-Nisa, hatta yahudu fi haditsin ghairi. Memang harus ada upaya supaya panggung ini jangan lagi dikasih kepada mereka, karena kemudaratan ini akan terus meluas. Kesesatan ini terus meluas. Ya. Enggak boleh dibiarkan. Ya. Maka di neraka tadi Allah sudah bocorkan wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Jadi enggak ada alasan yang lain, Pak. Aduh. Ya, gimana lagi, saya waktu itu kan cuma bawahannya dia gitu ya. Ya, saya gimana lagi, saya juga kerja di situ ya. Kalau saya nentang nanti saya di PHK atau apa, sok ngatur dan sebagainya. Dan kita saksikan, Pak, banyak bahkan tokoh-tokoh yang pasang badan pada ucapan-ucapan ini, bilang ya bukan maksudnya seperti itu ya, dilihat daripada ahli bahasa, oh tidak begitu maksudnya ya, dan sebagainya. Waliyadzubillah. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Allah sudah membocorkan nanti ada orang-orang yang mereka menyesal ya. Kenapa bisa mampir ke neraka? Kalau mampir doang masih mending, Pak. Ya, kalau selama-lamanya itu waliyadzubillah. Ya, intinya Allah membocorkan nanti ada orang-orang yang kemudian terheran-heran dan bertanya kepada penghuni neraka itu, dan mereka menjawab, dulu kami masuk neraka ini karena kami dulu ya bersama orang-orang yang senantiasa membangkang, menistakan, memperolok-olok daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, wa kunna nakhudu ma'al qaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Ya, dan tentunya itu karena mereka tidak sempat bertaubat. Nah, ini yang ngeri Pak. Di sinilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak sempat tarajuk, bertaubat. Ya, dan bertaubatnya para ulama, para kiai itu berbeda dengan orang-orang awam. Dia harus mensyiarkan. Jikalau dulu dia mengikuti golongan itu, maka dia harus sampaikan, saya tidak mendukung dia dan sebagainya. Bukan hanya diam-diam saja. Ya. Maka ini adalah perkara-perkara yang semua kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar bersikap dan berperilaku, ya, sehingga terhadap apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala dari setiap kejadian yang berlaku, kita memang berada pada kehendak Allah sesuai dengan apa yang dimau oleh Allah secara syariatnya. Ya, iradatullah asy-syar'iyyah ad-diniyah. Dan ini adalah orang-orang yang memang senantiasa pada segala urusan mereka, pada kesulitan hidup mereka, pada sampai kepada tahap-tahap yang sulit, mereka selalu istiqamah berada pada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar batasan-batasannya, dan bahkan menjadi para pembela, ya, yang senantiasa istiqamah, meninggikan, menasehatkan, memperingatkan. Dan ini juga menjadi hal yang hendaknya kita perlu pahami. Ya, apa yang kita sudah tegaskan tadi juga secara adil, kita hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena para pemimpin juga mereka berhak untuk didoakan kebaikan-kebaikan. Ini juga menjadi evaluasi kita. Jangan-jangan perkara-perkara syubhat yang semakin muncul ini karena kelalaian kita mendoakan kebaikan kepada mereka. Ya, kita selalu mengkritik mereka, tapi kita tidak pernah selipkan bagaimana mereka diperbaiki urusan mereka sehingga itu menjadi keputusan dan hujjah yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kezaliman ataupun hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah terhadap perkara-perkara yang mereka keputuskan, kemudian itu tidak menjadi beban kepada kita, ya, tetapi itu menjadi sesuatu yang telah diputuskan. Ya, kita berlepas diri terhadap segala kezaliman dan kemungkaran dan kemurkaan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala urusan-urusan ini. Saya kira mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi dan penegasan daripada sikap kita, dan sebelum memasuki bulan Ramadan, ya, kita betul-betul bertaubat kepada Allah terhadap segala kelalaian hati kita.